ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus takbir ketiga baca apa? Halo, baca apa takbir ketiga? Doa jenazah. Siapa yang hafal? Yang kelas 11 mana nih, kelas 11? Mana materinya kan kelas 11 ini? Mana kelas 11? Coba up your hand. Ayo tunjuk tangannya siapa yang hafal doa untuk jenazah. Mana kelas 11? Coba tunjuk tangan. Enggak, kalau itu materi kelas 11. Ah, kelas 10 ada? Oh iya, coba kelas 10 apa? Coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma. Coba kalau jenazahnya perempuan, apa bacanya? Allahumma firlah. Ha, ya. Kalau domir untuk perempuan tuh ha, ya. Kalau untuk laki-laki hu. Coba ulangi. 1, 2, 3. Firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Terus ada lagi yang panjang. Wa akrim nuzulaha. Apa lagi? Ah, nggak hafal ini. Coba satu orang. Siapa yang hafal? Mana Kak Indri? Kak Indri. Ini materi kelas berapa? 10 atau 11? Oh 10 ada. Ayo 10 siapa yang hafal? Ibu tunggu. Coba dihafalin. Ibu hitung kasih waktu 5 menit buat menghafal untuk baca bareng-bareng daripada ibu tunjuk. Ayo. Ayo semuanya hafalkan baca doa untuk jenazah perempuan. Coba ayo. Coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma wa akrim nuzulaha. Terus wasi madkhalaha wa waqsilha bil ma'i wasalji. Iya tuh ada yang apal tuh. Ayo coba nih Neng. Allahumma firlaha warhamhu wa'afihi. Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu an wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wagsilha bil ma'i wasalji wal baradi wa nakkiha minal khotoya kama naqqaita saubal abyado minad danasi wa abdilhu daran khaira min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha jannata wa a'idhu min azabil qabri aw min azabin. Ya, terima kasih siapa? Naura. Tapi kalau perempuan tuh hak semuanya ya.
konsisten. Kalau awal, kalau perempuan hak semua, kalau laki-laki hu atau hi nanti ya, tergantung sebelumnya apa. Belum mulai Bu Ade ya. Ya. Halo, semuanya handphonenya ditutup dulu. Semuanya perhatikan ke depan. Tadi seperti Ibu bilang, mana tahu nanti ada generasi kalian nih yang harus di masyarakat itu terjun membantu untuk mengkafani jenazah. Karena kalian di madrasah sudah dipelajari, maka kalian bisa lebih percaya diri. Ya, tolong semuanya diperhatikan dengan baik. Walaupun mungkin kalian di rumah sering melihat itu, ada keluarga yang meninggal ya, kalian melihat itu, tapi kan melakukan sendiri belum pernah, ya kan? Nah, maka sekarang kalian coba perhatikan dengan baik bagaimana kalian melakukan itu. Setelah nanti Bu Ade kasih caranya, kasih tahu caranya, mungkin ada satu tampil buat praktek langsung ya. Sudah Bu Ade? Ya. Sekali lagi tolong handphonenya ditutup. Wajahnya menghadap ke sini, ke depan. Ayo, tawajahna ilal amam. Yo. Ya, dengarkan, tidak ada, mulutnya dikunci dulu. Diam. Ya. Nggak ada lagi yang bersuara ya. Coba suara Bu Ade aja yang kalian dengar. Ya. Silakan Bu Ade, waktu dan tempat untuk beliau semuanya ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materinya tentang apa? Mengkafani jenazah. Jadi salah satu kewajiban umat Islam terhadap muslim lainnya adalah mengurus jenazah. Ini kita ibaratkan ini adalah saudara kita atau orang tua kita yang meninggal. Jadi ananda semua harus paham bagaimana caranya mengurus jenazah. Gitu, karena apa sih hukumnya mengurus jenazah? Wajib apa? Fardunya fardu kifayah. Jadi kalau ada yang nggak ngerti atau nggak ngerti semuanya jadi dosa, kan repot. Jadi kamu harus tahu bagaimana cara mengurus jenazah. Istilahnya itu kalau di bahasa fikih itu pemulasaran jenazah. Jadi jenazah yang sudah meninggal kan dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kan dia mau menghadap Tuhannya kan, harus dalam kondisi kayak sama aja kayak kalau kamu mau sholat, ngapain dulu? Wudhu dulu. Maka kalau mayit dimandikan dulu. Ketika kita mandikan, nanti di terakhirnya kita wudhukan. Gitu. Habis gitu kalau mau sholat kita harus pakai apa? Polosan atau pakai harus ditutupin auratnya kan? Sama jenazah juga kayak gitu. Kan dia mau disolatin. Gitu kan? Jadi awalnya kita ngurus jenazah diapain dulu jenazahnya? Pertama harus dimandikan. Ibaratnya kalau jadi kita bayangkan kalau ada yang meninggal ini mau menghadap Tuhan. Kurang lebih sama kalau orang mau sholat. Sama kan, dua-duanya sama-sama menghadap Tuhan. Cuma yang satu, yang kita nih, yang kita masih hidup masih bisa sendiri. Kalau yang ini nih, yang di depan ibu udah nggak bisa, maka harus dibantuin. Bener, dia nggak bisa sholat sendiri, dia nggak bisa wudhu sendiri, tapi dia harus menghadap Tuhannya. Maka kita yang bertanggung jawab untuk membersihkan dia, untuk mewudhukan dia dengan cara dimandikan. Nah, kalau dimandikan nanti beda lagi posisinya. Gini, jadi nih kalau dimandikan ini sarung ini nggak boleh lepas ya. Jadi namanya ada istilahnya sarung basahan. Sarungnya ini cap mangga punya Pak Haji Sugiana, baru nih, baru dibuka dari kardus. Karena mayit itu walaupun dia sudah meninggal, dia tidak boleh terlihat auratnya, tetap posisinya harus ditutupin pun ketika lagi dimandiin. Jadi ada istilahnya namanya kain basahan. Kalau orangnya tinggi, ini musimnya ini dua, kain basahan dua. Ini susah nih, tarik ke sini gini kan repot, gitu. Kamu tinggi banget, ya kan? Nah jadi kalau makanya kamu kalau udah mau meninggal, kamu harus udah siap. Gitu gimana sih?
Beneran, karena kalau orang meninggal itu kalau dia nggak prepare apa-apa, siapa yang mau nyariin kain batik basahan, tahu kan? Yang serem-serem gitu. Oh ya, dia nggak serem sih sebenarnya, itu aja kebanyakan nonton film tuh gitu. Jadi kain batik jarik-jarik itu disebutnya kalau di pemulasaran jenazah namanya kain basahan. Itu minimal 2 untuk yang basahnya, nanti ada lagi 2 untuk yang keringnya. Jadi begitu selesai dimandikan, dia harus langsung diganti sarungnya tanpa terlihat auratnya. Nah, terus dibawa ke sini. Ini ceritanya kondisinya udah dimandikan ya. Bapak udah siap itu mau dipakein baju. Tapi karena kita perempuan, kita anggap dia perempuan yang habis potong rambut, ceritanya habis operasi kanker kamu ya. Gitu kan. Jadi rambutnya habis gitu. Bener, jadi kalau kamu ngurus jenazah, ketika ada saudara kita atau orang tua kita meninggal, itu nggak usah kebanyakan drama, tangis, membombay, apaan. Jenazah ini nggak butuh air mata kamu, ngapain orang tua ditangisin? Toh ketika dia balik lagi juga kamu kabur kan? Tiba-tiba udah meninggal terus balik lagi, kamu nangis, terus balik lagi, kabur semua pasti. Jadi nggak usah ditangisin, tapi harus diurusin. Gitu. Pertama memandikan, yang memandikan siapa? Ya pasti anak-anaknya harus bisa mandiin gitu. Jangan anaknya udah waktu kecil sampai SMP masih dimandiin, begitu orang tuanya meninggal geli. Nauzubillah min dzalik tuh begitu gitu ya. Jadi harus anak-anak harus bisa mandiin, sekaligus nanti harus mengetahui bagaimana cara mengkafani. Jadi kita anggap ini sekarang mayatnya ibu-ibu ya Bu ya, Ibu Husnul Khotimah, ini enteng itu kan. Kalau nggak ada ngaruhnya kali, apaan enteng berat ke Husnul Khotimah. Nah, untuk lapisannya, jumlah kain kafan laki dan perempuan kan beda. Ini mana kakinya nggak bisa rapat? Ya Ibu. Jadi ceritanya gini, mestinya yang enak kan emang orang beneran. Kalau orang beneran itu kakinya masih bisa. Ada yang mau? Bener. Ya udah, ayo. Tapi tiduran terus sambil ibu jelasin. Tapi ntar berat ngangkatnya. Karena beneran. Kamu jangan ambil mimpi ntar malam. Udah pernah? Oh ya udah, sini tiduran depan ibu. Iya nggak apa-apa. Kamu pindah dulu ya. Ya Allah si bapak ini. Oke. Tiduran dong ceritanya. Kenapa dia udah pakai kerudung dulu, orang belum dimana? Nah, untuk posisinya jadi seperti ini, diposisikan. Ingat dia mau sholat, mau menghadap Tuhannya. Jadi posisinya seperti posisi orang sholat. Tangannya bisa dilihat mana yang di atas, kanan apa kiri. Nah, tangannya tangan kanan, posisinya kanan yang di atas. Nanti kita ngelipetnya juga begitu, kiri baru ke kanan. Kayak gitu posisinya. Terus sebisa mungkin semuanya dirapatkan, kakinya, matanya gitu. Kalau misalnya benar-benar nggak memungkinkan karena penyakit tertentu, matanya tidak bisa dipejamkan, itu bisa dengan bantuan misalnya pakai sholatif atau apa aja. Jadi posisinya, karena kalau matanya kebuka kan nanti masuk tanah pas lagi dikuburin. Jadi kita harus memperlakukan mayit itu dengan sangat baik gitu. Jadi jangan kasar-kasar, yang baik-baik aja. Ini ditutupin dulu ceritanya, dia malu. Dia banyak itunya, amal baiknya. Gitu kan. Jadi banyak mitos maunya jangan ini. Nah, ketika kita sedang mengurus jenazah, itu tolong
cukup kita dan Tuhan aja yang tahu, bukan dijadikan bahan pembicaraan di luar tempat jenazah. Itu haram, nggak boleh ya ngomongin jenazah. Tadi datangin kamu. Ini yang paling gede yang mana? Lapisan ini emang lama. Berapa lapis kalau untuk perempuan? Kok jadi banyak? Yang benar di bukunya berapa? Yang paling gede ya? Oh iya, kalau ini mah cukup. Berapa tadi? 5. Kalau laki-laki? Kalau laki-laki 3. Jadi bedanya gini. Kalau laki-laki polanya adalah pola kain besar seperti ini. Ini kainnya namanya pola kain besar. 1, 2, 3 tinggal pakai celana dalam udah jadi. Tapi kalau perempuan dia 5, polanya nggak semua besar. Yang besar ada 2. Kemudian ada pola kain sarung kalau mau sholat kan pakai bawahan. Terus juga baju kurung sama jilbab. Gitu. Jadi bukan 5 begini terus bungkus, nggak begitu. Jadi polanya seperti ibu-ibu yang mau sholat kan pakai kain sarung, pakai baju, pakai mukena, terus atasnya juga ditutup kayak gitu. Jadi 5 lapisnya seperti itu. Memang agak ribet ya, perempuan kan emang begitu, dari hidup sampai meninggal. Ayo aja beda. Emang iya, laki tuh nggak ngerepotin, 3 jadi. Tapi kalau perempuan emang begitu, kita memang ribet. Apa-apa. Yuk kita gelarkan dulu, nanti baru mayatnya direndahin. Karena kalau mayatnya udah di sini, dia nggak boleh digeser-geser lagi. Ini sekarang mayatnya jalan dulu nih. Tali apa? Di sini ada yang takut nggak sih sama pocong? Seriusan takut? Ntar yang takut didatengin, biarin aja tuh. Om pisit. Tali pocong ini bisa jumlahnya nggak saklek gitu. Jadi kalau misalnya bayi dia cukup 3 di kepala, di dada, di kaki. Tapi kalau misalnya dia ukurannya standar itu bisa 5, cukup 5 berarti di kepala, di dada, di leher, terus di pinggang, di paha, di kaki. Tapi kalau jangkung kayak mas-mas yang tadi itu bisa sampai 7 gitu. Jadi tergantung, jangan kamu ketika pas lagi pemakaman lah kok itu talinya cuma 3 atau talinya cuma 5 gitu, atau orangnya kecil tuh talinya sampai 7, itu bukan jadi satu perdebatan. Nggak apa-apa, yang mana aja, yang penting ngiketnya kencang tapi gampang dibuka. Yuk Neng, kita harus ukur dulu ya Neng di situ. Posisinya yang pertama di mana? Pertama di pala, terus di leher, langsung ke pinggang aja ya. Pada ngobrol aja, paham nggak? Jangan ngobrol, dengerin. Kepala, leher, pinggang, terus mana lagi Bude? Paha, bagian paha ya yang diikat, terus kaki. Berarti 5 Bude ya? Adanya 5. Iya ya adanya. Iya, semakin banyak semakin kencang kata Bu Ade. Pola besar, yang paling besar. Biasanya kalau ukuran kita mah 8 meter cukup. Tapi kalau yang tinggi-tinggi kainnya tuh butuh 10 meter. Makanya kamu jangan duitnya buat beli-beli yang jajanan mulu, belikan kafan.
Nanti kalau meninggal kan nggak sibuk lagi. Benar begitu kan? Nah, posisikan yang sisaannya ini lebih banyak di bagian yang kepala, biar ada permennya gitu. Paham kan? Bisa diikat Bu Ade. Ini yang lapisan pertama. Nah, ya begitu. Terus kita lapisan yang kedua juga sama besarannya kayak gini. Karena nggak ada lagi ukuran kayak gini, nggak apa-apa pakai yang mana aja. Karena dia kedua kok. Nah, di antara lapisan pertama dan kedua nanti kita kasih taburan kamper. Itu jadi kampernya jangan ditaburin di badannya mayit. Nanti mayitnya sakit. Maksudnya jangan, nanti itu bisa menyakiti badannya, kan kamper rada-rada kasar gitu kan. Jadi mayitnya biar wangi memang kita kasih kamper. Kampernya itu di sela-sela antara ini dan ini gitu. Kamper tahu kan? Yang itu bukan yang warna-warni tapi jangan, nah itu yang biasa aja masukkan. Terus habis gitu kita pakai kain. Ya, pakai kainnya sejajar dengan pinggangnya dia. Ini namanya buat kain sarung. Pola kain sarung ini ditaruhnya dari pinggang. Dari pinggang. Ya, enak ya kalau ada gini jadi nggak capek. Nah, dari pinggang, dengkulnya nekuk bahaya. Dari pinggang, aduh, ini gimana? Neng itu rapihin ujungnya biar sama. Ujungnya tolong dilipat aja biar sama semuanya jadi rapi. Kalau yang ini nanti bisa. Terus ini namanya pola kain sarung. Setelah itu pakai pola baju kurung. Pola baju kurungnya yang belahannya ini. Nah, cara bikinnya dia ini begini nih. Enggak boleh. Oh, bawa kertas. Ya udah. Kertas kamu lipat. Kertasnya dilipat. Terus ceritanya begini nih, yang lebar dulu. Udah gimana? Ini lipat, terus lipat lagi. Lipat dua, ujungnya ketemu ujung.
harus lipat lagi. Jadi kayak begini. Coba mana kertasnya udah dilipat lagi? Udah lipat 2. Ujungnya nanti ini dipotong, digunting kecil aja. Iya. Kalau mau posisinya agak di atas ceritanya, tapi nggak begini, kan dia jadi begini. Coba gunting begini, terjadinya baju. Bajunya pendek nih begini. Ayo, udah kayak gini potong ujungnya dikit aja. Kalau gede-gede ntar Yang tengah ya, lipatan yang iya ujungnya, bukan yang sebelah sini. Yang ini nih, yang bagian sudutnya itu. Udah potong. Sobek dikit. sobek dikit aja udah. Coba dilihat ke atas. Coba dikatasin, betul nggak nih? Coba. Coba dibuka nggak? Dibuka. Sobekannya dibuka. Ya, gitu ya Bu Ade ya. Dia akan terlihat seperti ini. Ya dong, ya kan? Ini namanya baju kurung. Itu kalau muatnya 4 pala-pala Barbie. Jadi ntar kayak begini, tapi jangan terlalu rendah juga. Kalau rendah kan tuh. Jadi kamu ketika memotong ini harus memperhatikan bentukan kepalanya si mayit. Gitu. Ingat ya, jangan terlalu rendah. Tapi jangan itu. Nah, iya kalau terlalu rendah nanti masa ya kan? Gimana gitu. Udah bisa bikin baju kurungnya? Nah itu kegedean tuh. Kalau kegedean nanti lolos. Diperkirakan kepalanya mayat ya. Kepala mayatnya diperkirakan. Nih, kira-kira posisinya kepalanya di sini nanti. Nengok. Nah, kamu harus bisa ngitungin nanti begitu mayatnya sudah diletakkan, jangan diangkat-angkat lagi, langsung tinggal payah. Kalau itu dulu. Terus, ini kan baru berapa lapis ya? 1, 2, 3. Nah ini ada lapisan keempat. Ini kenapa jadi kecil begini? Udah ada belahan dadanya. Ini ceritanya. Mestinya lebih lebar dari ini sih. Orang kalau Barbie aja 25 kali 25. Jadi nanti untuk lapisan yang keempat itu dia penutup kepala, tapi ini terlalu kecil. Ya udah, mudah-mudahan muat. Kan dia udah pakai jilbab. Jadi bujur sangkar ya, bukan 4 persegi panjang. Bentuknya bujur sangkar. Iya, sementara aja dia udah pakai kerudung. Gak ada kerudung ya Bu? Ya ceritanya aja begitu ya, ini ya. Yang kelima, ini yang terakhirnya. Nih bajunya. Sep, taruh di jajaran palanya dia. Nah, lapisan ini kan udah 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, karena auratnya juga harus tertutup, maka untuk aurat dia yang paling dalam, kemaluannya kita pakaikan kostumnya juga secara khusus, yaitu pola celana dalam. Mana? Celana dalam, maksudnya popok. Popoknya jadi kayak gini. Ini gimana? Coba kertasnya dikeluarkan lagi, nah ayo. Kertasnya mana? Kertas yang tadi dibawa dari rumah. Sekarang bikin pola untuk popoknya. Nih, dengarkan Bu Ade caranya. Polanya kayak huruf T. Kayak huruf T. Dia kayak huruf T ini. Ya, dibikin aja kayak huruf T. Polanya ini kan mestinya emang ada guntingnya. Kalau nggak digunting agak susah. Nanti dia polanya mirip huruf T. Terus ada yang bisa nggak coba? Dilipat 2, terus dibuat huruf T. Ininya harus panjang. Yang bagian huruf atas T-nya tuh dia panjang karena nanti dia mau diikat. Dibikin kayak huruf T. Ada yang bisa? Coba aja disobek-sobek pakai seset gitu. Lipat 2. Mana kertasnya lagi? Ayo coba lipat 2, terus dibikin kayak T ini. Ininya panjang sekali. Yang ininya panjang sekali, T-nya tapi ininya panjang. Kalau itu kependekan tuh nggak bisa diikat. T-nya tuh yang panjang. Ininya nih panjang sekali. Kayak begitu. Ininya nggak usah panjang-panjang nggak masalah karena nanti dia dilipat. Nih kayak kamu tuh bikin T-nya. Itu udah kelihatan. Nah, tampilnya landscape gitu. Kertasnya dibentukinnya landscape, terus dilipat 2, baru dibentuk T. Nah, yang sebelah situ udah mulai kelihatan tuh kayak gitu. Landscape, kertasnya udah landscape. Terus dilipat, terus bikin T. Jadi talinya dia akan panjang, nggak pendek. Gitu. Jadi dia manjang ke samping. Coba yang udah ada kelihatan T-nya. Ya, seperti itu. Talinya cuma kurang panjang. Ada yang bisa lebih panas? Yang ini kelihatan. Ada lagi yang bisa? Ininya sebenarnya nggak terlalu panjang, nggak masalah karena dia dilipat juga. Yang itu oke. Mana lagi yang udah bisa? Oke. Itu nggak dilipat 2 ya? Oke. Mana lagi? Landscape dilipatnya, terus dibuat huruf T. Ini yang Jarin. Izarin mah hebat. Yang pertama? Oh, kamu pasalin juga. Terus kamu nggak mimpi burung? Ya, itu sebenarnya betul, tapi bawahnya kecil banget, Neng. Ini yang depan ibu, bener. Jadi jatuhnya kayak wafer. Bener. Jangan tipis juga T-nya, agak lebar kan buat nutupin. Karena itu buat nutupin. Ayo mana coba yang lain. Nah, iya tuh, bagus tuh. Iya benar. Ayo angkat. Nah, cakep. Iya, kelihatan. Yang sebelah situ belum kan, deket pintu mana? Oke, yang dekat. Oke. Bisa ya? Ya, yang lain perhatikan. Diposisikan di pinggang ya Bu Ade ya.
Ya, celana. Ini kan khusus untuk celana dalamnya lah ya, popoknya ya. Diposisikan di daerah pinggang. Kamu bayangin kalau ada bayi, kamu pakai pampers yang perkat itu ya, ya seperti itulah posisinya ya. Ya. Diatur biar rapi. Nah, kalau udah jadi semua, mayatnya tinggal dipindahin. Ceritanya habis dimandiin nih. Dengerin. Kita bikin ngerapiin kainnya ini, jangan mayatnya lagi posisi di situ, jangan begitu juga. Jangan begitu. Jadi mayat setelah dimandikan, cuma sebentar aja kita langsung satset, biar langsung bisa, jangan nunggu lama. Apakah pakai dijelasin? Nggak usah. Sekarang siapa yang mau bantuin mindahin itu almarhumah? Sini naik. Mayatnya bisa. Pinggang kamu di sini. Sini nih. Kamu mau dipindahin apa jalan sendiri? Iya, biar lebih dramatis kita pindahin tahu. Iya. Nggak apa-apa. Ayo, yang banyak lah kan berat. Sekitar, Neng tidur Neng. Posisinya pinggangnya di sini ya, ingat posisinya. Mindahin mayat nggak boleh cengang-cengingis. Ada apaan sih? Enggak. Pinggangnya di sini, jangan berubah ya, ingat. Ada yang di sininya juga. Ayo. Jangan teriak-teriak, kamu nggak boleh. Harus memperlakukan mayat dengan baik. Perlakukan mayatnya dengan baik ya. Jangan sampai nanti itu keluarganya tersinggung ketika kita urus. Heboh amat, pinggangnya di situ. Kurunin, boleh kurang diturunin dikit. Digeser ke kiri, turun. Nah, udah. Oke, terima kasih. Ya ampun. Oke ya, ini ceritanya udah mau dikafanin. Sebelum kita bungkus, bagian-bagian tubuh yang berongga itu harus kita sumpel. Pakai apa? Pakai kapas. Bagian mana aja? Hidung. Hidungnya kan ada dua, jangan satu kapas kamu untur terus dibuat begini, nggak boleh. One by one, satu lubang, satu itu. Terus apa lagi? Ini mau diumpelin? Oh enggak. Terus apa lagi? Telinga kanan kiri kita umpelin. Karena khawatirnya nanti takutnya namanya orang meninggal kan macem-macem gitu. Untuk biar nanti ibaratnya kalau lagi di tanahnya itu jangan sampai yang tumbuhnya berongga itu yang jadi tempat masuk hewan duluan. Gitu. Biarkan dia hancur secara alami gitu. Khawatirnya kan kita harus memperlakukan mayat dengan baik kan. Kalau yang bolong-bolong itu nggak ditutupin, terus tiba-tiba di tanah sana dimasukin sama semut, gimana kan perasaan kan gitu. Makanya kita tutupin dengan hati-hati. Tutupin satu, tutupin sini, mana lagi pusernya ditutupin. Terus yang paling penting kemaluannya, ini kita sumpel pek gitu. Iya, ditutupin gitu, jadi dimasukin. Emang harus disumpel biar nggak ada lagi kainnya nanti rembes apa-apa cairan-cairan dari dalam tubuh gitu ya. Nah, itu yang pokoknya, yang ibaratnya wajib ditutupin. Ada juga nanti sebagian pendapat itu yang bagian sujudnya dikasih kapas gitu ya. Jadi selain yang berongga yang dikasih kapas, ada juga yang bagian sujudnya dikapasin. Misalnya, ayo anggota sujud apa aja? Ya, dahinya dikasih kapas, dikasih gini. Jadi jangan dianggap
apa gitu kan, karena ini dianggap sebagai anggota sujud. Terus lututnya gitu. Jadi kalau ada lutut yang dialasin bukan karena kakinya sakit, tapi ini adalah anggota sujud gitu, karena kita sangat menghormati mayit lah. Dia harus begini, jadi gini, tadi kan posisinya udah kayak gini, nanti bagian ini dia dilipat, sebelumnya dikasih kapas dulu, terus ininya dilipat, ketemu di sini kan, ininya baru diikat, itu paham nggak? Yang bawahnya pertama disempel kapas, kemudian ini dilipat ke atas ke pinggangnya dia, terus baru diikat. Oke, kalau udah jangan apa-apa. Kita pakai baju, udah pakai celana pakai baju, ya sudah bikin susah. Gitu. Udah dipakein baju, tinggal pakai kerudung. Siapa sih yang mau tolong begini? Terus sarungnya kiri dulu ya, jadi posisinya itu kanannya di atas, kirinya di dalam. Jadi kiri dulu yang dilipat, baru kanannya. Satu-satu, tidak menjadi masalah. Yang paling penting posisi wajahnya itu jangan sampai susah dibuka, karena nanti wajahnya dia harus dibuka. Ini talinya cuma di sini doang ikatnya, nanti talinya akan dibuka. Ini duduk itu nggak apa-apa. Nanti gimana caranya? Potongan ketemu kainnya itu pas di tengah mukanya dia. Misalnya ini kelebihan banyak, jangan begini. Sampai mukanya kena yang benar. Gimana caranya diatur sedemikian rupa. Jadi dilihat ya, untuk kain yang di wajahnya itu, kamu posisinya jangan kayak badannya. Kalau badannya rapetin, gitu, jangan sampai ini. Tapi kalau di wajahnya pas, paling enggak, tapi jangan kelihatan mukanya. Kamu tutup, tapi nanti bapak-bapak yang penggali kubur itu biar gampang bukanya, gitu. Jadi langsung ketemunya kurang lebih di tengah-tengah kurang dikit, gitu ya. Kayak gini nih, kelihatan nggak tuh yang belakang? Jadi kalau dibuka tuh langsung tengah terus gitu. Jadi bukan kalau ngambil dari sini kan ngablak banget kan, ini enggak. Jadi ini tengah, ini dilipat tengah dikit lah gitu. Kalau udah cakep ya begini. Ini udah begini nggak ada yang mau dicium dulu? Ayo Neng, makannya dicium dulu. Sekarang kita mulai ikat. Ikatnya jangan mulai ikat dari atas,
Kalau dari atas, kan mundur-mundur ke sana tinggal ujungnya. Ikatnya dari tengah. Untuk ikatnya, jadi kamu sakit nggak? Ikatnya kencang tapi jangan terlalu ketat. Yang penting kelihatan bentuk lontongnya, kelihatan. Ikatnya simpulnya yang simpul hidup, nanti digeser ke arah kiri. Gitu, kirinya mayit ya. Gitu. Kenapa dia harus ikat simpul begini? Karena nanti ketika dikuburin, posisi dia akan nempel ke tanah yang bagian kanannya. Nanti dia akan miring ke kanan begini nih. Wajahnya akan dibuka menempel ke liang lahat. Itu begitu, itu wajib kayak gitu. Makanya kainnya ini harus kita geser ke kiri. Simpulnya simpul hidup. Jadi ngetesnya begitu ditarik, dia langsung terbuka. Gitu ya. Jadi nggak boleh ikat mati. Dan minta bukain malam-malam, bukain dong ya sampai iya aja kamu dari tadi kan kita yang bikin, nggak usah kita yang takut. Ini digeser ke kiri, ini juga. Jadi habis diikat simpul hidup, ditarik ke kiri ya, ke kiri tubuh si mayit ya. Mau coba ikat tak satu orang, ayo siapa? Langsung ke depan, lihat simpulnya kayak apa? Simpul ini. Oh di pramuka sudah belajar ya? Yang kalau ditarik kebuka gitu. Simpul hidup ya. Nah untuk kakinya dia itu kan dia bagusnya sih dilipat, tapi ada beberapa juga yang nggak dilipat. Tapi kalau nggak dilipat ntar susah. Iya nggak sih? Iya dong. Nah maksudnya biar rapi, kita lipat aja. Jadi semakin rapi semakin enak dilihat. Nanti biar loncatnya gampang. Oh iya kan ceritanya kalau di film begitu, kebanyakan. Ya harus kayak gitu ya. Ikatnya harus kuat. Jadi misalnya kamu harus pastikan, kan nggak semua mayat itu langsung dikuburin kan, ada juga yang dibawa ke kampungnya. Kalau ikatnya nggak kuat, ntar kebuka di jalan tol gimana? Jadi kita harus pastikan dia kuat. Di kepalanya juga yang rapi gitu biar lucu kan. Yang rapi, nggak boleh mayat tuh di kepalanya dimakan. Gitu ya, jadi nih. Nanti dia posisinya agak rapat. Yang penting, ini kan udah siap nih. Ini namanya mayitnya sudah ready buat dikubur, salah, buat disolatin. Gitu, auratnya sudah tertutup, jadi dia siap untuk disolatkan. Di mana posisi imamnya kalau mayitnya perempuan? Searah dengan, kalau perempuan, ayo dilihat bukunya, Dilihat bukunya, kalau perempuan imamnya di mana? Sejajar dengan perutnya.
gitu. Kalau laki-laki posisi imamnya sejajar dengan kepala gitu ya. Kalau sudah seperti ini, ibu agak nggak tega nih, ini gitulah. Nanti begitu sampai di makam, posisinya, nah sekarang udah masuk ke liang lahat. Liang lahat itu nanti disebut liang lahat karena nanti ada kayu-kayu yang akan menahan badannya dia. Jadi dia harus dimiringkan. Dia harus dimiringkan. Ini posisinya miring dan ini harus ditahan. Ini harus ditahan dengan kayu-kayu. 1, 2, 3, bisa 5, bisa 7. Nah, begitu ini sudah posisi ditahan, ininya harus dibuka. Harus semuanya dibuka. Talinya semuanya dibuka. Gitu. Tapi bukan talinya yang dibuka. Dan ini harus ditempelkan ke wajah. Makanya keluarga ada yang suka nyiapin bola-bola tanah kecil kan. Karena kalau langsung begini, langsung diurukin tanah tuh kayaknya kurang mayit ya. Bukan kurang manusiawi tapi kurang mayit apa gitulah. Kurang manusiawi terhadap mayit. Makanya pakai yang bola-bola kecil dulu sebagai pemanasan. Ini juga dibuka-bukain tapi kayunya tidak dibuka. Buka-bukain. Terus dilemparin bola yang kecil-kecil biar nggak terlalu sakit ketika kalau langsung diurukin tanah kan pasti dia sakit banget tuh. Makanya pakai bola yang kecil-kecil aja dulu, jadi wajahnya, badannya tidak terlalu merasakan kesakitan. Terus udah deh, ini posisinya miring terus. Jadi kamu bayangkan ketika kamu meninggal, kamu akan seperti ini posisinya di dalam tanah sendirian. Siapa yang mau nemenin? Itu. Yang bisa nemenin mayitnya apa aja? Cuma satu amalnya doang. Itu dia kan nggak bawa apa-apa nih. Bawa HP nggak nih? Oh. Jadi temannya dia ketika di alam kubur cuma amal baiknya aja, sama apanya lagi? Yang nggak putus itu selain amal jariah, doa anak yang soleh. Kalau dia punya anak dan kalau anaknya soleh. Nih kamu pada soleha nggak? Ya kamu pada soleha. Jadi kalau misalnya nggak soleha, biar doain juga nggak nyampe kan. Jadi kamu syarat biar doa kamu nyampe ke orang tua, kamu harus jadi anak soleha. Nanti itu yang akan menemani. Jadi ketika mau diazab, ada doa anak soleh yang akan meringankan orang tua dari azab kubur. Gitu. Amal jariah. Satu lagi adalah ilmu yang bermanfaat. Gitu. Jadi kalau kamu lagi belajar, bukan lagi ujian, lagi belajar, temennya ada yang nggak paham, diajarkan. Karena itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kamu. Itu, kamu akan ditemani. Begitu selesai diuruk tanahnya, kemudian ditinggal pergi oleh para pelayat, maka siapa kemudian yang akan datang? Ya, malaikat siapa? Mau ngapain? Iya, dia mau kasih asesmen. Iya, dikasih asesmen dulu. Asesmen awal nih, kira-kira masuk kualifikasi nggak? Pertama apa yang ditanya? Ya, siapa Tuhannya? Itu pertanyaan mendasar, nggak ditanya dulu amalannya apa aja kamu, nggak ditanya begitu. Pertanyaan mendasar. Jadi ketika sama aja kayak kamu kelas 10 kan ada asesmen diagnostis. Kamu sebelum proyek ada asesmen awal kan? Sama ketika kamu meninggal juga dikasih asesmen awal. Kalau pertanyaan siapa Tuhannya aja udah nggak lolos, aduh serem itu ya Allah gitu kan, cetar aja kan, gitu jangan. Tapi kalau bisa menjawab siapa Tuhan kita, Allah dan seterusnya, pertanyaannya bisa dijawab dengan baik, insya Allah dia akan merasakan yang namanya nikmat kubur. Jadi ibaratnya tuh kalau dari beberapa hadis, yang namanya nikmat kubur itu seperti orang yang sedang tertidur pulas. Kamu pernah nggak sih tidur pulas terus begitu kamu bangun tuh kamu kerasa kayaknya tidurnya cepat banget, pulas banget, tidurnya nggak pakai lama, jadi langsung begitu sampai di tempat tidur langsung blok, bangun tuh kayak udah bangun aja. Sepulas itulah yang disebut dengan nikmat kubur. Jadi kamu tidak merasakan apa-apa, tahu-tahu bangkitnya di padang mahsyar. Tapi kalau yang namanya azab kubur itu seperti katanya orang yang lagi
tidur tapi mimpi buruk tapi nggak bisa bangun. Itu namanya azab kubur. Dia nggak bisa bangun gitu, tapi dia disiksa jadi horor gitu, tidurnya nganyinya kayak apa sih, dierep-erep gitu kayak gitu. Jadi jangan sampai begitu ya Neng, kamu baik banget Zarin. Ini udah ibu bukain. Siapa yang mau coba lagi? Kurang lebih seperti itu, kira-kira bisa dipahami hikmahnya dari kita. Jangan takut, apa yang ditakutin sih? Entar kamu juga begitu. Sini Bu Bungkus. Gitu ya. Terus juga untuk tinggi makamnya itu juga ada aturannya. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rata dengan tanah. Jadi memang harus agak dalam karena biar baunya nggak memancing hewan untuk memangsa gitu kan. Kurang lebih kayak begitu. Ada yang mau ditanyakan tentang pemulasaran jenazah, khususnya bagaimana kita mengkafani jenazah? Ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanya? Bu, kalau di rumah saya kok begini-begini, nggak apa-apa. Siapa yang mau bertanya? Gerang nggak Neng? Nggak gerang. Nggak masalah, yang penting bersih aja. Dan warnanya kalau bisa yang putih aja. Jangan, saya sukanya ungu aja, jangan yang putih aja. Jangan, nggak usah di custom ya. Sejauh ini sih belum ada yang bilang itu boleh di custom, jadi udah standar aja. Dan ini adalah pakaian sejuta umat, gitu. Karena semua pasti pakai pakaiannya model begini, gitu. Ini adalah pakaian sejuta umat. Kalau kamu mau nyiapin dari sekarang, itu jauh lebih baik. Bahannya ini bahan kain kafan biasanya dipilih yang paling murah. Kenapa? Karena dia paling cepat hancur. Kita nggak mau mayatnya itu lama-lama terpisah dengan asalnya dia. Manusia kan asalnya dari tanah. Jadi sebisa mungkin jadi umat Islam itu bukan yang suka nyampah gitu. Bahkan ketika meninggal pun jangan sampai dia jadi sampah di bawah. Gitu. Jadi kalau misalnya ini murah cepat hancur, kan udah nggak jadi sampah kan? Nggak usah ditaruh di apa-apa, jadi sampah itu di bawah, jadi susah gitu terurainya gitu. Kalau anak IPA tuh biar dia gampang terurai, pilihlah yang paling, nggak usah yang paling murah, yang standarnya memang ada kain belacu seperti ini gitu. Jadi nggak usah kain yang mahal-mahal, apalagi yang sampai susah terurai, bukan begitu. Karena kita pengen cepat sekali menyatu dengan tanah. Terus apa lagi? Iya kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Nah, ketika mau diangkat, biasanya dia ada alasnya. Posisinya aslinya kan nggak begini. Biasanya dia kalau mau diangkat ke tempat sholat, dia ditutupin. Kalau kayak begini langsung dibawa ke tempat sholat, takutnya kotor kan? Nanti jadi najis, nggak lucu, udah mau menghadap Tuhan kena kotoran gitu. Biasanya kita alasin pakai tiker apa namanya tuh yang begitu, tiker orang mati, tahu kan? Nah biasanya yang paling bawah itu tiker pandan. Nah iya, kita pakai tiker pandan itu gunanya untuk menjaga. Misalnya kalau jarak dari rumah dia ke masjid misalnya nanti agak jauh, terus agak rintik-rintik, kan bisa ditutupin jadi nggak terlalu basah mayitnya gitu. Jadi untuk menjaga gimana caranya ketika disolatkan dia dalam kondisi sempurna bersihnya gitu. Udah dimandiin, udah dikeluarin kotorannya, pakaiannya juga bersih kayak gitu. Jadi dialasin. Intinya kita nggak boleh memperlakukan mayitnya dengan kasar, harus baik. Anggap aja itu keluarga kita. Sudah Bu Ida, udah selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari proses pemulasaran jenazah ini. Yang paling penting ingat, kita semua bakal, ya pasti akan mati. Siapa duluan? Siapa yang mau duluan? Gila, mati yang duluan. Ya, masalahnya itu adalah salah satu rahasia Tuhan.
Kita nggak tahu kapan matinya kita, dan kita nggak tahu di mana matinya kita. Itu yang paling bahaya gitu. Dan itu jadi kalau ibu boleh cerita ya, ibu sekarang jadi takut nonton konser gara-gara itu gimana? Kayak kan karena suka ngelihat berita-berita lagi konser ada apa gitu. Akhirnya kan ibu jadi mikir, kalau sampai ibu nonton konser terus ibu mati di situ, gimana nih? Ya Allah, ada beritanya Bu Ari mati lagi, astagfirullahaladzim gitu kan. Itu jadi kita harus, makanya kamu juga kan, kita nggak pernah tahu kita matinya di mana, kita meninggalnya dengan cara apa gitu. Jangan sampai Allah mengambil nyawa kita di tempat yang bukan kita inginkan gitu. Kamu lagi di tempat mana, nauzubillah min dzalik kan, terus terjadi kecelakaan di situ, kamunya meninggal, nggak enak gitu. Makanya kita selalu doanya Allah bin husnil, ya mintalah kita meninggal dengan cara yang baik, caranya baik di tempat yang baik juga gitu. Kan ada kan orang meninggal lagi sholat, aduh kapan begitu ya, kayaknya susah benar rasanya. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Paham ya? Paling enggak kamu bisa apa ya, ngambil kesimpulan lah, oh seperti ini. Karena tadi Bu Ade saya pikir cukup jelas ya menjelaskannya ya. Ya terima kasih. Siapa? Zarin ya? Iya, terima kasih untuk Zarin yang sudah bersedia bantu Bu Ade. Zarin bangkit dari kubur. Ya, terima kasih Zarin ya, syukron jazilan. Ya, tepuk tangan untuk Zarin dan kita semua. Ya, sudah punya bayangan ya? Nanti mungkin kalian bisa lebih concern lagi. Mungkin sekarang banyak ya tayangan video-video yang cara pemulasaran jenazah. Boleh kalian cermati itu dengan baik ya. Mana tahu, karena ini judulnya mengurus jenazah itu termasuk fardu kifayah, maka kewajiban kita itu masyarakat harus ada itu yang mengurus mayat-mayat itu ya, jenazah ya. Kalau nggak ada yang mengurus, malah kita kena dosa semuanya. Makanya wajib bagi kita juga untuk belajar bagaimana mengurus jenazah ya, mulai dari memandikan, terus menyolatkan ya, kemudian memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Nah, itu harus tahu kita semua ini, karena itu kita ini termasuk bagian dari umat Islam. Kalau saya lihat ini sekarang jarang ya orang-orang, ya itu tadi saya bilang di kampung itu paling ada satu untuk berapa kampung gitu ya, kadang dipanggil di sana, dipanggil di sini. Kadang-kadang jika ada yang meninggal hari itu 2 mayat, 3 mayat, itu ada yang meninggal 2 orang, 3 orang, itu agak bingung ya, lari ke sana kemari. Makanya mungkin perlu alih generasi, kalian tidak salah ya untuk mempelajari itu. Bersyukur kalian belajar di madrasah aliyah. Bersyukur kalian belajar di madrasah aliyah. Kalian bisa mempelajari hal-hal seperti ini, praktek langsung, karena ini ilmu yang sangat bermanfaat di masyarakat kelak. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mumpung Bu adanya masih ada. Ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang jam 11:15, kita pulang nanti setelah Jumat. Kalian sholat zuhur dulu. Mungkin masih ada waktu bagi kalian yang ingin masih mau menghafal ya, dan mau nyetor ke pembimbingnya, kami persilahkan. Ibu akhiri, silakan cari pembimbing masing-masing. Apanya tadi tuh? Resume, kok susah bener ya. Resumenya yang sudah tolong dikumpulkan, absensinya ke pembimbingnya. Lanjutkan dengan menghafal sambil menunggu. Ya,